Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Yuk siapkan kopi kamu. Sebelumnya, Mimin kasih tahu ya bahwa video ini full spoiler yang diambil dari kisah alur cerita novel manhwa. Jadi mohon maklumi atas ketidaksesuaian tampilan videonya sebab videonya masih belum rilis. Bagi yang penasaran, jangan lupa subscribe dan share ya. Tanpa lama-lama, yuk simak alur ceritanya. Battle Track to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, keduanya mendarat di tempat yang tidak jauh Medusa segera menjadi cerah setelah mendengar kata-katanya. Aku punya buah makam raksasa, ucap Xiaoyan. Xiaoyan telah membawa kembali sejumlah bahan obat dari lembah kecil di pegunungan gunung binatang ajaib sebelum dia pergi saat itu. Buah jarum makam raksasa adalah bahan obat untuk memperbaiki pil pencairan roh yang berada juga kebetulan di antara mereka. Benda apa?
tanya Ratu Medusa. "Hari ini, kamu akan menuruti aku," ucap Xiaoyan. "Aku bisa membunuh orang," ucap Ratu Medusa. Ratu Medusa hanya merenung kurang dari 2 detik sebelum mengangguk. Di dalam hatinya, membunuh orang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan hal yang lain. Xiaoyan tersenyum, berbalik dan berjalan melewati pintu utama. Namun tepat ketika langkah kakinya melewati pintu, sebuah suara yang agak lembut dan marah terdengar dari balik pintu. "Siapa kamu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Xiao kami mudah digertak?" ucap sosok itu. Saat dia mendengar suara itu, langkah kaki Xiaoyan berhenti. Dia menoleh dan melihat ke arah tempat suara itu terdengar. Di belakang pintu utama, seorang gadis kecil yang lembut dan cantik yang berusia sekitar 12 hingga 13 tahun dengan marah menatapnya dengan mata melotot. "Kamu?" Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu tubuh gadis kecil itu. Kenangan dari beberapa tahun yang lalu muncul dari benaknya. Wajahnya menjadi sedikit lebih lembut ketika dia berkata dengan lembut sambil tersenyum. "Aku ingat kamu. Kamu dipanggil Xiaoqing bukan? Adik perempuan sepupu Xiao Mei. Anda sebenarnya telah tumbuh sangat banyak sejak terakhir kali saya melihat Anda 2 tahun yang lalu," ucap Xiaoyan. Ketika dia mendengar Xiaoyan memanggil namanya, gadis kecil itu jelas terkejut. Mata cerdasnya pertama-tama berhenti di tubuh Ratu Medusa sejenak. Meskipun saat ini dia masih muda, dia masih terkejut dengan kecantikan wanita mempesona ini yang wajahnya ditutupi oleh kerudung. Dia terkejut sesaat sebelum tatapannya berhenti di wajah Xiaoyan. Gadis kecil itu mengamati garis samar yang familiar. Sementara dia merajut alisnya yang tipis dan merenung dengan keras. Setelah merajut alisnya dan berpikir lama, Xiaoqing tiba-tiba teringat sesuatu. Wajah kecilnya yang menghadap Xiaoyan memerah dalam sekejap. Mata cerdas itu berdenyut dengan kejutan dan kegembiraan yang menyenangkan. Beberapa saat kemudian, wanita kecil itu yang tidak bisa mengendalikan kegembiraannya tiba-tiba menerkam Xiaoyan. "Xiaoyan Biaoge, itu benar-benar kamu? Anda akhirnya kembali," ucap kegembiraan Xiaoqing. Xiaoyan maju selangkah dan menangkap gadis kecil yang melompat ke arahnya. Dia tersenyum dan mengusap rambut Xiaoqing ketika dia berkata dengan suara lembut, "Gadis kecil, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu sepertinya cepat menyusul kakak perempuanmu. Anda pasti akan menjadi cantik di masa depan," ucap Xiaoyan. "Biaoge, kamu akhirnya kembali. Sesuatu masalah besar telah terjadi di klan. Orang-orang jahat itu mengambil keuntungan dari kita. Mereka datang ke klan Xiao setiap hari. Saya mendengar dari ibu saya bahwa mereka ingin merebut pasar kami. Baru-baru ini kami bahkan tidak berani meninggalkan rumah kami," ucap Xiaoqing. Xiaoqing mengangkat wajahnya yang kecil dan menangis tersedak-sedak di dada Xiaoyan. Matanya merah dan dia menangis. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia tersenyum ketika menepuk punggung Xiaoqing dan dengan lembut berkata, "Baiklah, gadis kecil, kamu tidak perlu takut. Serahkan semua hal ini kepada Biaoge. Bawalah aku melihatnya," ucap Xiaoyan. "Ya," jawab Xiaoqing. Xiaoqing buru-buru menganggukkan kepala kecilnya karena Xiaoyan telah membantu klan Xiao menjadi faksi terbesar di kota Wutan dalam satu kali kejadian. Reputasi Xiaoyan sangat luar biasa di antara generasi Xiaoqing. Selain itu, dalam 2 tahun ini, klan Xiao juga secara bertahap berkembang karena obat penyembuhan yang ditinggalkan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan Biaoge ini yang telah meninggalkan rumah untuk berlatih digambarkan memiliki kekuatan yang ekstrim, seperti dewa dalam hati orang-orang ini. Xiaoyan berdiri tegak dan menyaksikan Xiaoqing yang terpental di jalan kecil saat dia maju karena suasana hatinya yang ceria. Namun wajahnya perlahan gelap. Telapak tangannya menepuk penguasa berat Suan di punggungnya. Niat membunuh yang gelap dan dingin yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya menyebabkan Ratu Medusa mengerutkan alisnya dengan terkejut. Mengikuti di belakang Xiaoqing, langkah kaki Xiaoyan dengan lembut melangkah di jalan kecil yang terbuat dari pecahan batu. Lingkungan yang dikenalnya yang dia tinggalkan selama 2 tahun menyebabkan kenangan masa kecilnya perlahan-lahan merembes keluar dari pikirannya.
Xiaoyan mengikuti Xiaoqing dan melewati beberapa jalan kecil. Sebuah aula besar yang agak luas perlahan muncul di ujung pandangannya. Orang-orang jahat itu ada di dalam. Penatua pertama dan yang lainnya juga ada di dalam. Namun semuanya dengan marah berkata, "Terluka? Sesuatu memang terjadi pada klan?" tanya Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan mulutnya dengan erat. Dia melangkah di tangga batu dan akhirnya berhenti di luar pintu utama yang tertutup rapat. Ketika dia mendengar suara di dalam, senyum dingin perlahan-lahan terangkat dari sudut mulutnya. Aula besar yang luas itu agak gelap dan suasananya agak suram. Setidaknya ada 100 orang yang masuk ke aula besar ini. Orang-orang ini dibagi menjadi dua kelompok yang saling berhadapan. Mereka saling memandang dengan mengancam, tampak seolah-olah kerusuhan akan pecah. Ada beberapa orang yang duduk di depan kedua kelompok. Di depan kelompok klan Xiao, 3 tetua klan Xiao duduk. Namun wajah ketiganya saat ini pucat. Dari penampilan luar mereka tidak bisa menyembunyikan beberapa doki meluap dari tubuh mereka. Jelas bahwa mereka telah menderita beberapa luka dalam yang serius. Di seberang sisi orang-orang dari klan Xiao, ada sekelompok pria besar dengan tampang galak. Ada 3 orang di kursi Grandmaster, tempat para pemimpin kelompok duduk. Salah satu dari mereka jelas kepala klan dari klan Jiali yang pernah berubah menjadi babak belur oleh Xiaoyan, yaitu Jia Lihua. Xiaoyan juga mengenal orang lain. Dia adalah Aoba Padun, kepala klan dari salah satu dari 3 klan besar yang berdiri berdampingan dengan klan Xiao di kota Wutan saat itu, klan Aoba. Orang ketiga adalah seseorang yang tidak dikenal. Orang itu mengenakan jubah panjang seorang alkemis. Ekspresinya dingin dan keras dan usianya sekitar 50 atau lebih. Selain itu, hal yang paling menarik adalah lencana kuali yang digambar di dada jubah panjang orang ini. Ada 3 riak berwarna perak di lencana yang bergerak dengan lembut seolah itu adalah makhluk hidup. Seorang alkemis tingkat 3. Di kota Wutan, yang bahkan tidak pernah memiliki asosiasi alkemis, seorang alkemis tingkat 3 adalah seseorang yang bisa membuat faksi manapun merasa sangat hormat. Alkemis tingkat 3 yang tidak dikenal ini juga saat ini adalah orang yang paling ditakuti oleh ketiga tetua klan Xiao. 2 pemimpin klan ini, klan Xiao kita mungkin telah menemukan beberapa masalah baru-baru ini. Tetapi apakah kalian berdua benar-benar berpikir klan Xiao kami adalah lumpur yang dapat diremas? Pasar di dalam kota Wutan adalah sesuatu yang telah dibangun dengan keras oleh klan Xiao kami. Anda ingin membelinya dengan harga murah? Apakah Anda bermimpi? Ucap sesepuh klan Xiao. Wajah kedua sesepuh sedalam air. Pandangannya menyapu sekelompok orang di seberangnya yang seperti harimau dan serigala ketika dia berbicara dengan dingin. Hahaha. Penata kedua pasti bercanda. Selama 2 tahun ini, klan Xiao Anda pada dasarnya telah mendapatkan semua uang di kota Wutan. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan kita tidak akan memiliki alternatif selain meninggalkan tempat ini. Tempat ini adalah tempat asal kami. Jika kita pergi, tidak mudah untuk menetap di tempat lain. Kita juga tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. Saya harap kalian 3 penatua bisa tahan dengan kami. Selama Anda setuju dengan ketentuan yang kami ajukan, klan kami tidak akan membuat hal-hal yang begitu sulit bagi klan Xiao di masa depan, karena hubungan kami di masa lalu. Bukankah sangat baik bagi kita semua untuk menghasilkan uang bersama? Aoba Padun tersenyum. 10.000 koin emas untuk 1 pasar, apakah kau perampok? Tetua ketiga yang karakternya selalu agresif menatap Aoba Padun dengan mata merah. Dia tanpa sadar membanting meja saat dia menunjuk Aoba Padun dengan marah. Kakak ketiga, penatua pertama menarik penatua ketiga yang akan berdiri dan dengan lembut berteriak, "Jangan mengacaukan prioritasmu." Penatua ketiga duduk dengan keras. Cangkir teh yang dia pegang di tangannya dihancurkan sampai meledak. Hahaha. Kemarahan penatua ketiga sama besarnya dengan sebelumnya. Marah akan melukai tubuh Anda, ucap Jia Lihua. Jia Lihua yang telah diam-diam tiba-tiba tertawa gelap ketika dia berkata, "Sayangnya, kalian semua tidak punya pilihan dalam masalah ini hari ini. Jika Anda menjual,
tempat itu akan dijual. Jika Anda tidak menjualnya, tempat itu juga akan tetap dijual, ucap sombong Jia Lihua. Jia Lihua, kita seharusnya tidak berbelas kasih saat itu, membiarkanmu seperti seekor anjing yang hidup, ucap penatua pertama. Penatua pertama berkata dengan gelap, maaf, tidak ada obat untuk penyesalan yang dijual di dunia ini, ucap Jia Lihua. Jia Lihua tersenyum. Kejahatan gelap di wajahnya menyebabkan orang merasa dingin di hatinya. Hari ini, aku Jia Lihua akan mengembalikan semua luka yang diderita klan Jiali kami 2 tahun yang lalu, ucap sombong Jia Lihua. Jika Anda semua benar-benar ingin menggunakan kekuatan, klan Xiao kami juga akan bertarung sampai kita berdua menderita kerugian besar, ucap penatua pertama. Penatua pertama terdiam sesaat ketika dia melihat Jia Lihua yang seperti ular. Dia kemudian berbicara dengan suara tebal. Saat ini, ia hanya bisa berharap bahwa pihak lain enggan untuk bertindak paksa dan memilih untuk menunda waktu. Hahaha, bajingan tua, kualifikasi apa yang kamu miliki saat ini untuk bertarung dengan kami? Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan panggil Xiao Zhan. Dengan kondisi kalian 3 tetua saat ini, dengan mengandalkan kekuatanku sendiri sudah cukup menghabisi kalian semua, ucap Jia Lihua. Jia Lihua dengan dingin tertawa. Sudut mata sesepuh pertama berkedut sedikit. Penatua pertama melambaikan tangannya dan memblokir sekelompok anggota klan Xiao yang marah di belakangnya. Tatapannya menatap Jia Lihua dengan dingin dan gelap saat dia dengan dingin berkata, jika kamu berani menyentuh klan Xiao kami, keturunan klan Xiao kami pasti akan menyebabkan Anda tidak dapat tidur atau makan dengan damai. Anda semua bisa menunggu pembalasannya begitu dia kembali, ucap penatua pertama. Sudut mata mereka tiba-tiba bergerak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak hanya Jia Lihua dan Aoba Padun menjadi diam, tetapi bahkan tangan alkemis asing di sisi yang ditempatkan di kursi tanpa sadar juga terangkat. Sosok muda perlahan muncul dalam pikiran semua orang. 2 tahun yang lalu, pemuda ini yang baru berusia 15 tahun yang mengirim klan Jikari ke jurang yang dalam. 2 tahun kemudian, pemuda itu saat itu sudah secara langsung pergi ke Misty Cloud Sect dan bahkan berhasil meninggalkannya dalam keadaan utuh. Harus diketahui bahwa di mata Jialibi dan Faksika mendengar rumor tentang lelaki kecil dari klan Xiao yang bertarung melawan Misty Cloud Sect untuk pertama kalinya, hampir semua orang di seluruh kota hutan kaget selama 1 menit. Faksi-faksi itu yang merupakan musuh dari klan Xiao bahkan merasakan hawa dingin yang dipancarkan dari dalam tulang mereka. Jika bukan karena orang misterius dengan latar belakang yang tidak diketahui, bahkan Jia Lihua mengatakan kepadanya berita tentang Xiaoyan yang diam-diam dibunuh oleh Misty Cloud Sect, kemungkinan Jia Lihua tidak akan berani datang ke klan Xiao dan menjarah mereka ketika mereka dalam kesulitan, bahkan jika dia punya 10 nyali dan telah menemukan ahli alkimia tingkat 3 yang mendukungnya. Kalau begitu, kamu bisa menunggu. Ketika Anda menunggu sampai mati, Anda mungkin sekali lagi melihat anak kecil bernama Xiaoyan itu, ucap Jia Lihua. Jia Lihua dengan dingin tertawa, berencana untuk menggunakan ini untuk menyembunyikan ketakutannya terhadap seseorang. Kakak Ao, kita tidak perlu terus menunda. Karena mereka menolak untuk setuju, maka kita harus langsung mengambil tindakan. Penguasaan klan Xiao selama beberapa tahun ini hampir membuat kita bangkrut. Kita tidak bisa lagi bersikap sopan. Jia Lihua menoleh dan berbicara dengan suara yang serius kepada Aoba Padun. Karena kalian bertiga tidak menunjukkan pemahaman apapun tentang situasi yang sedang kamu alami, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan perasaan apapun. Aoba Padun menghela nafas dengan menyesal. Dia melambaikan tangannya dan 10 ditambah pria besar di belakangnya segera mengambil senjata mereka dari pinggang mereka dengan suara dentang. Mereka menatap anggota klan Xiao di sisi yang berlawanan dengan wajah penuh niat membunuh. Karena kamu ingin menghabisi kita semua, maka klan Xiao kami akan menyebabkan kalian semua menderita. Bahkan jika kita bertarung sampai ada 1 orang yang tersisa, ucap penatua pertama. Penatua pertama yang telah menekan dirinya sendiri tiba-tiba membanting tangannya dengan keras di atas meja saat ia akhirnya meletus. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Penatua pertama, klan Xiao tidak memiliki pengecut yang akan melarikan diri. Mari bertarung sampai mati bersama mereka.
Di belakangnya 10 anggota tambahan dari klan Xiao memiliki wajah yang memerah karena marah. Selama kita bisa menahannya sampai pemimpin klan muda dari klan Xiao kembali, kita akan dapat mengambil kembali keluhan yang kita alami hari ini. Penatua pertama menghirup udara kasar saat dia mengatupkan giginya dan teriakan keluar. Pemimpin klan muda ini memiliki persetujuan para tetua di klan terhadap penerus masa depan tertentu dari klan Xiao. Berita yang telah menyebar dari Mystic Cloud Sect menyebabkan setiap anggota klan Xiao merasakan bangga dengan anggota klan yang disebut Xiaoyan. Ini termasuk 3 tetua yang telah memandang rendah dirinya saat itu. Maaf, tapi kamu mungkin tidak memiliki kesempatan itu. Saat itu, Xiaoyan membunuh muridku. Hari ini, aku akan membiarkan klan Xiaomu mati bersamanya. Yang telah diam tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara serak. Sang alkemis perlahan mengangkat kepalanya saat tatapannya perlahan menyapu semua orang dari klan Xiao. Dia berkata dengan lemah, "Aku lupa memberitahumu bahwa muridku adalah Liu Xi yang telah membantu klan Jiali yang menciptakan obat penyembuhan saat itu." Saat kata-kata sang alkemis perlahan jatuh, kekuatan yang kuat yang setidaknya bintang 6 Dadoshi tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Di bawah tekanan kekuatan ini, penatua pertama dan yang lainnya yang sudah terluka serius buru-buru mundur beberapa langkah. Ekspresi mereka menjadi agak pucat. "Bunuh mereka, jangan biarkan siapapun hidup," ucap Jalihua. Jalihua dengan dingin tersenyum ketika dia berkata dengan suara yang gelap dan tebal sambil menyaksikan mata geram para anggota klan Xiao. "Sepertinya surga ingin klan Xiao kita hari ini." Seteguk darah segar tumpah keluar dari sudut mulut penatua pertama ketika dia menyaksikan sekelompok orang yang menyeringai sengit saat mereka mengelilingi mereka. Ekspresinya dipenuhi dengan keputusasaan dan kesuraman. Semua anggota klan Xiao memutuskan untuk bertarung mati-matian dengan hidup mereka. Suara jelas pintu yang didorong terbuka tiba-tiba menyela pembantaian yang akan meletus. Pintu perlahan didorong dan terbuka. Sinar matahari yang tajam mengikuti celah pintu saat menyerap masuk sampai akhirnya menjadi sisi lain aula. Semua orang di aula besar menoleh ke pintu utama. Sosok pria muda kurus perlahan-lahan berjalan masuk dari sana. "Maafkan aku telah terlambat kembali," ucap Xiaoyan. Suara meminta maaf samar pemuda itu muncul. Mendengar suara yang agak akrab ini, penatua pertama awalnya terkejut. Segera tubuhnya yang menegang dan tiba-tiba tenang. 2 tetes air mata keruh kegembiraan bergerak di sepanjang wajah tuanya dan berguling ke bawah. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Sampai jumpa.